Masya ya Allah. cinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah di zammiluni pesantren, Pak? zammiluni Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah ditemani oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau saat ini seperti biasa berada di Surakarta ya, kota Surakarta atau kota Solo. Insya Allah nanti kita akan menyapa beliau. Dan sebelumnya bagi pemirsa yang tergabung dalam RTVC yang merelay acara ini melalui radio-radionya, kumpulan radionya, bisa menghubungi kami untuk bertanya di 021 212 32 333 021 212 32 333. Kami tunggu teleponnya ya. Baiklah, tidak berpanjang lebar. Ya, kita sekarang sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antumnya, Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Antum juga sehat ya? Keluarga gimana, Alhamdulillah, Ustaz? sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Mulazama gimana mulazama? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman. Ustaz Sofyan ini punya mulazama di sana. Dan Masya Allah. Cukup banyak ya Ustaz ya? Ininya ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah hampir 100 lah. Masya Allah. Banyak itu satu, itu banyak. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi usaha antum ya, mendidik ya Ustaz ya, menularkan ilmu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah Ustaz, kami sangat bersyukur kepada Allah dan sangat berterima kasih juga kepada antum yang tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan antum mengajar, kajian, macam-macam, masih setia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui dewanfatwa.com. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi waktu antum dan juga ilmu antum. Barakallahu fikum. Ustadz, pertanyaannya masuk banyak banget Ustadz. Bolehkah kita mulai dari yang pertama nih? Fadal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Aduh, kejar setoran ini. Kasihan para jamaah pengen nanya. Udah ini banget. Nah ini Tad, pertanyaan pertama kita mulai dari Abdullah. Abdullah di Kota Bandung, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Sofyan, izin bertanya ya Ustadz. Ayah saya dulunya mu'alaf. Ayah saya dulunya mu'alaf karena menikah dengan ibu saya dan kemudian bercerai. Sehingga ia kembali ke agama lamanya. Ke agama lamanya gitu. Saya merupakan anak satu-satunya. Dan saya pria. Ayah saya berpesan, jika nanti dia meninggal, dia minta untuk dikremasi sesuai agamanya. Lantas apa yang saya harus lakukan ya Ustadz jika nanti ayah saya meninggal? Apakah menyelenggarakan secara Islam, dikafan dan dikubur, atau dikremasi ya Ustadz? Karena keluarga ayah saya hanyalah ibu saya dan saya. Begitu katanya. Barakallahu fikum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, yang ini merupakan wasiat berarti ya. Iya. Karena pesan ini dilaksanakan nanti setelah yang bersangkutan itu meninggal dunia. Iya. Dan dia berpesan agar dirinya dikremasi alias dibakar. Iya. Jenazahnya dibakar. Apakah ini harus dilaksanakan pesan ini oleh si anak karena keluarga ayahnya cuman dia dan ibunya? Allahu a'lam ya. Apakah ini sesuatu yang mutlak terlarang dalam agama kita? Jenazah yang sudah mati, kemudian karena yang bersangkutan ini non-muslim dan menurut keyakinan dia adalah agar dibakar, apakah ini mutlak terlarang? Ala kulli hal, kalau kita meninjau ke ajaran Islam, maka
penyelenggaraan jenazah itu bukan dibakar ya, tapi dikubur. Sehingga ana lebih cenderung bahwa wasiat ini tidak usah dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh ayahnya, namun dikubur saja, karena toh yang namanya orang mati juga dia tidak akan bisa menuntut apa-apa kepada yang masih hidup. Jadi jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana mestinya, yaitu dikubur terlepas dari agamanya muslim ataukah non muslim, dan di saat yang bersamaan dia juga tidak melanggar aturan yang terkenal dalam Islam, yaitu orang mati itu dikubur, bukan dibakar. Saya nggak tahu apakah memang itu ada larangan untuk membakar jenazah yang memang sudah mati ya, bukan orang hidup dibakar sampai mati, bukan, tapi sudah mati yang bersangkutan ini. Apakah mutlak tidak boleh dibakar ataukah ada pengecualian di sini, saya tidak tahu. Tapi supaya kita tidak istilahnya tidak terjerumus dalam sesuatu yang terlarang, kita ikuti saja sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, yaitu dikubur. Iya. Nah, Begitu ya. Mumpung keluarganya cuma dua, ibunya dan dia gitu ya. Ibunya Islam dan dianya juga Islam. Begitu Ustaz ya. Jadi nggak ada keluarga lain, keluarga bapaknya. Barakallahu fikum Ustaz. Nasihat dari Artum seperti itu ya. Semoga yang bertanya Bapak Abdullah bisa paham apa yang sudah difatwakan oleh Ustadz Sofyan Baswedan. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut dari Abdul Rahmat Suwandi di Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaan begini ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Bagaimana cara dan strategi kita agar dakwah diterima umat? Itu pertama. Dan apa antisipasi kita agar membendung kader dai liberal dan sekularisme yang menyerang dakwah salaf di Kota Palu? Begitu. Dan ketiga, apa solusi kader dai salaf terhadap perguruan tinggi liberal yang berkembang saat ini sangat pesat? Jazakallahu khairan. Taib. Terkait dengan kiat kita agar dakwahnya diterima, pertama kita mesti koreksi sedikit ya. Tujuan kita berdakwah ini yang paling penting adalah sebagai realisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah sebatas memberi peringatan. Engkau bukan orang yang berkuasa untuk merubah kepercayaan mereka atau mengeluarkan mereka dari kesesatan ke dalam kebenaran. Itu di luar kekuasaanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati manakala dakwah yang sudah dilakukan itu belum mendapat sambutan. Yang penting adalah cara yang kita lakukan sudah benar. Itu yang penting. Adapun hasilnya orang menerima atau belum menerima, maka itu tidak boleh menjadi istilahnya janganlah menjadikan nyali atau semangat dakwah itu mengecil karena merasa tidak ada yang mau menerima dakwah ini. Karena tujuan kita berdakwah adalah bukan supaya orang-orang mau menerima, namun untuk ibadah. Kita ini berdakwah semata-mata karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menerima, alhamdulillah. Belum ada yang menerima, lanjutkan saja semampu kita. Nah, jadi yang penting caranya aja. Caranya kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu tertuang secara garis besar dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah itu adalah dengan hikmah, menempatkan sesuatu yang pada tempatnya yang layak. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kalanya itu perlu ada adu argumentasi untuk menunjukkan mana yang paling kuat argumentasinya. Maka lakukan, nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang terbaik, dengan cara-cara yang ilmiah. Sesuaikan dengan audiensnya. Kalau audiensnya adalah kalangan akademisi, ya gunakan metodologi pendekatan yang ilmiah, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya ketika audiensnya adalah orang-orang yang mudah tersentuh dengan perilaku yang mulia, maka dahulukan berdakwah dengan perilaku. Ya. Karena Nabi SAW juga mengajarkan perilaku yang mulia. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dengan disentuh dengan sikap yang baik, orang menjadi jatuh hati dengan ajaran yang dibawa. Sebagaimana masuknya Islam ke Nusantara ini, menurut sejarah adalah karena interaksi antara para saudagar yang datang dari Timur Tengah atau datang dari India yang sudah beragama Islam sebelumnya, berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, dan mereka tersentuh dengan keluhuran akhlak mereka sehingga mereka mau menerima Islam. Ya, gunakan lemah lembut. Sikap lemah lembut ini harus menjadi prioritas. Maka narifku fi syai'in illa zanah wa manuzi'a an syai'in illa syanah, kata Nabi. Apabila sesuatu itu mengandung kelembutan, maka dia akan menjadi indah. Dengan adanya kelembutan itu dia akan menghiasi semuanya. Ketika kelembutan itu dicabut, maka akan menjadi jelek. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk lemah lembut dalam berdakwah. Allah SWT bahkan mengingatkan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk menghadap Fir'aun yang tidak lain tidak bukan adalah manusia paling kejam dengan kecongkakan yang luar biasa, dengan kekafirannya. Tapi Allah perintahkan agar berkata lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepadanya, ucapkan kepadanya perkataan yang lembut. Jadi lemah lembut, ya, bijak, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan adu argumentasi, nasihat yang baik. Ini semua adalah kiat-kiat agar dakwah ini lebih mudah untuk diterima, walaupun tidak menjamin dia pasti akan diterima. Nggak ada masalah, yang penting caranya sudah benar. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Tadi ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang menghadapi liberalisme, ya. Betul. Dan sekularisme. Nah, sebetulnya itu tidak sulit. Manakala kita ini pertama adalah orang yang yakin tentang di mana letak kelemahan dari masing-masing pemahaman tersebut dan di mana kelebihan Islam. Ya. Kan sesuatu itu ibaratnya Mas Pongki ingin menjadi sales, ingin menawarkan sebuah produk. Dan di pasaran banyak orang menawarkan produk-produk mungkin dengan fungsi yang sama, namun beda produknya. Bagaimana agar orang tertarik membeli produk yang dibawa oleh Mas Pongki dan tidak salah beli? Apalagi Mas Pongki tahu bahwa yang beredar di pasaran ini yang mirip-mirip itu produknya banyak sekali, cacatnya, berbahaya, ya. Tapi orang awam tidak tahu. Bagaimana supaya mereka terhindar dari ini? Jadi kita sampaikan sisi negatif dari produk-produk tersebut di mana, secara ilmiah, ya. Dan kita sebutkan juga di mana letak kelebihan produk yang kita bawa. Jadi kaidahnya begitu aja sih, Mas Pongki, ya. Bagaimana kita bisa membendung liberalisme, sekularisme? Ya kita sebutkan bahaya dari liberalisme, bahaya dari sekularisme. Nah, ketika kita ingin menyebutkan, sebutkan dengan data dan fakta. Data. Ini yang kadang-kadang seorang dai itu kurang memperhatikan. Jadi dia ini minim data-data yang dia kuasai, yang dia pegang, bukti-buktinya dia kurang lengkap, sehingga pemaparannya juga dinilai kurang ilmiah, kurang persuasif, kurang memuaskan. Coba kita bisa membandingkan dari berbagai macam sisinya.
Iya. Coba sekarang negara-negara pengusung liberalisme. Siapa tokoh liberalisme? Iya. Kalau itu negara, maka negara mana? Kita soroti. Misal nih, negara-negara yang sangat terkenal dengan kebebasannya, Amerika Serikat misalnya, atau Eropa. Saya dalam 1 bulan ini, Mas Ponggi, Ya. yang terekspos saja tentang peristiwa penembakan massal di Amerika itu sudah minimal 3 kali. Mulai dari remaja yang membunuh 19 anak Ya. di sebuah sekolah dasar, Ya. ya, kemudian diikuti dengan penembakan di muka umum waktu ada hari perayaan kemerdekaan di kota apa, saya lupa nama kotanya, 6 orang tewas seketika. Ada lagi sebelum itu, saya lupa. Ini menunjukkan bahwasanya kebebasan yang mereka gaung-gaungkan itu, Ya. ini juga ada harga mahal sekali yang harus dibayar. Itu dari segi keamanan. Iya. Dan itu negara yang luar biasa mengerikannya. Artinya peredaran senjata di mana-mana. Belum lagi tindak kejahatannya. Bahkan sampai FBI itu punya daftar jenis-jenis tindak kriminal di masing-masing negara bagian. Waduh. Itu bisa diakses itu. Ya, FBI Crime Report. Ya. Reportase kriminal yang dicatat oleh FBI. Jadi masing-masing negara bagian itu saya pernah, ini kira-kira 10 tahunan yang lalu ya. Ya. Saya pernah hitung-hitung, Mas Ponggi. Ya. Di masing-masing atau rata-rata lah ya. Ya. Overall di seluruh Amerika Serikat itu tiap sekian menit terjadi pemerkosaan. Tiap sekian menit terjadi pembunuhan. Ini kalau kita bagi rata kasus orang yang dibunuh dalam 1 tahun. Itu ada berapa dibandingkan dengan waktunya. Jadi setahun itu sama dengan berapa jam atau setiap bulan, saya agak lupa, sudah agak lama soalnya ya. Kita bisa hitung lah, bisa kita akses misalnya terjadi sekian puluh ribu orang yang ditembak mati. Kita bisa bagi itu sekian puluh ribu, ini yang tercatat ya. Ya. Artinya yang tidak tercatat Lebih banyak ada lagi. pasti. Cuman Ya. yang diakui saja ini. Kita Ya. bicara yang diakui itu ternyata sangat mengerikan. Sekian orang, setiap sekian jam ada 1 orang yang melayang nyawanya. Ada 1 pembobolan, ada 1 pencurian, ada 1 pemerkosaan. Mengerikan sekali. Itu hasil dari sekularisme. Sekarang kita lihat bagaimana negara-negara sekuler ketika berperang. Lihat Rusia dengan Ukraina. Dua-duanya sekuler. Betapa mengerikannya ketika orang-orang yang tidak beragama ini bersengketa. Lihat bagaimana Perang Dunia Kedua. Siapa pemerannya? Semua yang negara sekuler. Mau yang bloknya Jerman, Italia, Jepang maupun yang blok sekutu. Semuanya negara sekuler. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Amerika dengan Vietnam. Bagaimana invasinya Jepang ke tanah air kita. Ya. Lihat itu bagaimana bahwasanya sekularisme tidak menjadikan manusia itu lebih beradab sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Ya. Jadi kalau itu yang digaung-gaungkan, mana buktinya? Nggak ada bukti. Ya. Tidak ada bukti. Ya. Semua negara-negara yang menjajah negara Republik Indonesia ini, Nusantara kita ini, siapa penjajahnya kalau bukan negara sekuler? Iya. Ada negara Islam yang menjajah Indonesia? Enggak ada. Nggak ada. Iya. Itu sekularisme itu. Iya ya. Ya, yang menjajah negara-negara tetangga Indonesia, yang menjajah Malaysia, Inggris, Portugis, ya, Jepang, semuanya negara sekuler. Iya. Sehingga ini adalah bukti nyata. Kalau kita semakin banyak kita bisa mengumpulkan bukti-bukti ini, maka akan semakin jelas. Oh, ternyata memang sedemikian buruk dan bahayanya sekularisme dan liberalisme. Dan tidak mungkin ada liberalisme yang benar-benar liberal. Karena ini konsekuensinya akan hancur lebur berantakan. Iya. Pasti kebebasan itu ada batasnya. Iya. Nggak mungkin mereka yang menggaungkan liberalisme ini akan mengatakan saya beriman dengan liberalisme yang mutlak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Pasti ada aturan.
Tinggal pertanyaannya, kalau ada aturan, kita sepakat misalnya nih, yang liberal juga, iya tetap harus ada yang membatasi. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak untuk membatasi? Ya. Anda liberalisme apa? Atas dasar apa kebebasannya harus dibatasi? Dan siapa yang berhak menentukan batasnya? Kalau Anda mengklaim kami yang berhak, kenapa? Apakah karena Anda ini manusia super? Bahan baku Anda ini tidak sama dengan bahan baku kami, Anda dibuat dari emas, ataukah Anda memiliki kelebihan-kelebihan? Apa kelebihannya? Mereka nggak akan bisa membuktikan itu, Mas Pongki. Iya betul. Ya, ujung-ujungnya tetap harus ada aturan. Nah, Iya. kita meyakini bahwa aturan, dan kita bisa membuktikan itu ya, bukan cuma meyakini, tapi keyakinan ini bisa kita buktikan kok, Iya. secara ilmiah bisa. Kita meyakini bahwa aturan yang paling pas adalah aturan Sang Pencipta alam semesta. Iya. Karena dialah yang ngerti, yang tahu seluk-beluk dari makhluk ciptaannya. Iya. Intinya begitu. Tadi pertanyaan yang ketiga apa Ketiga ya? adalah apakah solusi kader seorang dai salaf terhadap perguruan tinggi liberal yang berkembang saat ini? Berkembang pesat saat ini, mungkin di Palu. Kader atau solusi. Kader dakwah, Ya. dai salaf. Pertama, kalau dibilang solusi itu bukan di tangan juru dakwah ya, karena kan memang yang menerbitkan aturan bolehnya mendirikan perguruan tinggi itu bukan dai, tapi Iya. ada lembaganya sendiri. Iya, Departemen Pendidikan. Dikti kalau tidak salah, Iya. pendidikan Pendidikan tinggi ya, Iya. pendidikan tinggi. Jadi pertama itu memang karena lembaga-lembaga ini bukan menjadi wewenang para dai. Yang kedua karena memang kita harus mengakui bahwa cara kita untuk menyajikan keindahan Islam ini masih kurang maksimal. Ya, gitu. Ya, kitanya sendiri belum begitu paham tentang Islam. Kemudian kita juga tidak benar-benar mengenal di mana letak keburukan pemahaman-pemahaman tersebut, sehingga kita kesulitan untuk menandingi. Di samping mungkin juga dukungan dari pendanaan yang minim. Ya. Jadi ini sebetulnya faktor-faktor yang saling berpengaruh ya. Kaitannya. Artinya mereka didanai oleh negara-negara besar. Ya, saya kemarin baca berita bahwa Amerika itu menggelontorkan dana yang sangat besar untuk menyebarkan ateisme bahkan. Bukan hanya liberalisme, tapi ateisme mereka sebarkan. Walaupun kita yakin, Mas Pongki, ya, mau sehebat apapun mereka mendanai kekufuran mereka ini, Allah sudah jelas kok. Iya. Allah berfirman di surah Al-Anfal, saya lupa ayat yang keberapa, tapi saya pastikan ada di surat Al-Anfal. Allah mengatakan begini, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kata Allah, mereka itu senantiasa membelanjakan, menggelontorkan harta mereka dalam rangka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Antum perhatikan betapa besar dana-dana kristenisasi, dana-dana misionaris yang digelontorkan. Mereka membagi-bagikan duit supaya orang ini tertarik untuk murtad atau meninggalkan Islam, atau supaya orang-orang yang belum masuk Islam ini tidak jadi masuk Islam. Itu mereka lakukan sudah puluhan, udah ratusan tahun yang lalu. Sudah sejak zaman Nabi bahkan. Ya, kan ayat ini turun juga sudah 1400 tahun yang lalu ayat ini turun. Ya. Fasayunfiqunaha, kata Allah, dan mereka akan terus begitu, menginfakkan lagi, kurang, disuntik lagi, digelontorkan lagi. Ujung-ujungnya gimana? Summa takunu alaihim hasrah. Kemudian itu hanya menghasilkan penyesalan bagi mereka. Tsumma yughlabun, dan mereka dikalahkan. Ya, mereka dikalahkan. Karena Allah itu sudah menjanjikan wal aqibatu lil muttaqin. Hasil
yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Apabila kalian bersabar dan tetap bertakwa ya, on the track. Ya, kita sudah tahu ini jalan yang benar, kita istiqomah di atas itu, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka semua makar-makar mereka, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu. Itu Mas Pongki. Begitu, insyaallah udah Allah jamin. Istiqomah aja deh. Iya, betul. Udah jamin. Udah Allah jamin. Dan ya orang kafir memang selalu mendanu ya, menabung untuk menghalangi jalan Islam ya. Iya. Iya. Enggak pernah tuh Islam tamat menabung untuk ke neraka. Barakallahu fiikum, Masya Allah. Ya Ustaz, baik. Ya, alhamdulillah ini sudah ada penelpon tadi. Semoga tadi yang bertanya bisa paham yang dari Palu ya. Barakallahu fiikum pertanyaannya. Sungguh membuka cakrawala wawasan pemirsa lain insyaallah. Barakallahu fiikum. Dan ini sudah ada penelpon masuk. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Safrin di Sulawesi Tengah. Pak Safrin di Sulawesi Tengah. Iya, Pak Safrin di Sulawesi Tengah. Ya, suaranya lebih lantang sedikit ya. Terima kasih sudah menunggu. Silakan, mau ada yang ditanyakan kepada Ustaz Sofyan? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya masalah tahlilan ini, kalau orang meninggal ini bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya. Kemudian yang kedua masalah seperti upacara kematian ini Ustaz. Biasanya kan di sini ada yang 3 hari, 10 hari, 7 hari, sampai 100 hari itu Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ya, tahlilan dan acara kematian. Tahlil ini ya. 3 hari, Iya. 7 hari, 10 hari. Itu saja Bapak Safrin? Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih Pak Safrin sudah terima ke Fatwa TV. Terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu. Barakallahu fikum. Ya, tafadhal maskullah ya Ustaz. Ya. Ya, barakallahu fik kepada Pak Safrin atas pertanyaannya. Sulawesi. Ya, kalau kita ingin menghukumi sesuatu, tentunya kita tidak boleh berbicara tanpa dasar, tanpa dalil ya, karena itu bukan wewenang saya, bukan juga wewenangnya Mas Pongki, bukan wewenang siapa-siapa yang boleh menyatakan ini benar, ini salah. Ya, dalam perkara agama adalah dalil. Nah, dalil itu adalah sesuatu yang sumbernya jelas. Ya. Kitabullah, Al-Quran atau sunnah Rasulullah yang valid, hadis-hadis yang sah itu sebagai hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difahami dengan benar. Nah, ini yang jadi kadang-kadang orang itu bedanya di sini, cara memahaminya. Nah, ketika ditanya tahlilan misalnya bagi orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu kira-kira sudah ada nggak di zaman Nabi? Muslimin yang meninggal dunia. Banyak. Apakah itu kasus-kasus baru? Ataukah sudah dari dulu orang meninggal itu sudah, ya memang tiap hari pasti ada orang meninggal. Dari mulai manusia diciptakan oleh Allah, ya, sampai hari kiamat itu sudah siklus rutin. Ya. Lahir, meninggal, lahir besar, meninggal, lahir besar. Terus begitu kan? Artinya ini sesuatu yang sudah sering dialami oleh Rasulullah, maksudnya disaksikan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat beliau di masa hidupnya Rasulullah, di masa hidupnya para sahabat maupun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kita bertanya-tanya, sekarang apa sih yang dikehendaki oleh mereka yang melakukan yang namanya tahlilan ini? Kalau ditanya misalnya, yang atau para pelaku inilah ya, ketika ditanya, ibadah tahlilan ini adalah ibadah yang dalam arti lain ketaatan, ya, ataukah menurut si pelaku itu diyakini sebagai bukan ibadah alias perbuatan yang terlarang atau perbuatan dosa. Kira-kira pelakunya ini ketika melakukan yang namanya tahlilan, itu dia meyakini ini adalah amal soleh, ibadah, ataukah maksiat? Kalau Mas Pongki yang
yang misalnya nih Mas Pongki adalah orang yang punya kebiasaan tahlilan. Ditanya pertanyaan seperti ini, kira-kira jawabannya apa Mas Pongki? Tahlilan Umumnya itu ibadah ataukah maksiat? bilangnya ibadah, Ustaz. Ibadah karena baca Quran. Pasti akan meyakini. Ibadah. Iya. Iya, baca Quran. Ada Yasin. lafaz-lafaz zikir yang dibaca di situ, baca Quran, Ya. baca Yasin atau yang lainnya mendoakan Doa-doa. dan seterusnya ya. Ya. Pasti kan si pelaku ini akan meyakini ini adalah ibadah. Saya nggak mau kalau disuruh maksiat. Buat apa saya bermaksiat? Capek-capek malah saya dapat dosa. Saya melakukan ini menjaga tradisi ini terus saya lakukan karena saya meyakini ini ada pahalanya. Kan mestinya kan begitu kan keyakinan Ya. seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang menurutnya itu baik. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang itu dilakukan dalam rangka beribadah, alias itu adalah suatu amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini diketahui nggak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salam. Nah, Kira-kira Rasulullah tahu nggak sih kalau tahlilan itu adalah ibadah amal soleh yang berpahala? Kira-kira Rasulullah tahu nggak? harusnya Kalau Mas Pungki yang ditanya, Mas Pungki jawabannya gimana kira-kira? susah juga, Ustaz. Harusnya kalau Rasulullah tahu pastinya udah dilakukan sama Rasulullah. Iya, Iya. artinya kalau dikatakan enggak, Rasulullah nggak tahu kalau Nah. ini amal soleh. Nah, Nah ini ada pertanyaan, loh berarti yang melakukan ini lebih pintar dari Rasulullah. Rasulullah nggak tahu itu amal soleh, mereka tahu itu amal soleh. Berarti mereka lebih pintar, lebih paham ya. bagaimana cara beribadah kepada Allah daripada Rasulullah. Apakah itu mungkin? Nah, itu dia. Mungkinkah Nabi ini gagal faham tanda kutip, sedangkan umatnya lebih paham tentang ibadah? Kan nggak mungkin. Iya, betul. Iya, Ya. gagal paham. Mereka harus menjawab, ya Rasulullah mestinya tahu kalau ini adalah ibadah. Iya, Nah, kalau memang Rasulullah itu seperti itu dan harusnya seperti itu memang, iya. maka kita berhak dong menanyakan, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mm-mm. Engkau diwajibkan untuk menyampaikan semua yang itu kemaslahatan bagi umatmu. Iya. Semua itu yang ma'ruf menjadi tugasmu untuk menyampaikannya. Dan semua bentuk kemungkaran menjadi tugasmu untuk memperingatkannya. Itu firman Allah. Iya. Di surah Al-A'raf kalau nggak saya 156 atau 157 itu. Ya. Itu jelas itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Tugas Nabi ada 5 di situ. Memerintahkan umatnya kepada yang ma'ruf, melarang umatnya dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek, dan menyingkirkan segala belenggu-belenggu dan beban-beban jahiliyah yang selama ini memberatkan mereka. Beban Tradisi jahiliyah, Iya. tradisi di luar Islam itu memberatkan. Islam datang untuk meringankan, untuk mengurangi daripada manusia terikat dengan tradisi-tradisi yang tidak ada pahalanya bagi mereka, tidak menjadikan mereka ini semakin dekat kepada Allah, tidak menjadikan mereka selamat di akhirat, diganti sama Allah, ini amalkan Islam, simple, jaminan selamat. Iya. Coba aja kita bandingkan perayaan-perayaan dalam Islam dibandingkan dengan perayaan-perayaan di luar Islam. Jauh lebih banyak perayaan yang di luar Islam, dan mesti tiap perayaan mesti ada duit yang keluar, tenaga yang keluar, Iya. waktu yang dikorbankan. Makin banyak, coba aja orang-orang yang terikat dengan tradisinya, mesti dia banyak keluar duit, Mas Pongki. Iya. Pasti. Sewa Ya. tenda. Ada hari ini, ada hari itu, ada hajatan ini, ada hajatan itu. Ini orangnya sudah meninggal dunia, keluarganya masih harus keluar duit terus. 3 hari diperingati. 7 hari. Entar berapa hari? 7 hari. 40 Kemudian hari. 40 hari. Kemudian 100 terus 1000 hari. 100 dulu, terus 1000 hari. Ini pakai duit nggak kira-kira? Iya, pasti ya, Ustaz. Pakai Pakai makan duit, ya. pakai tenaga, pakai waktu. Iya. Dan ini kalau yang dituju, kalau maksudnya supaya saya ini dapat pahala atau supaya mayitnya dapat kebaikan,
Ini kan tujuan yang sifatnya terkait dengan akhirat. Iya. Dari mana Anda bisa mengatakan saya dapat pahala dengan cara seperti ini? Anda nggak bisa meraba-raba. Anda harus punya dasar hukum yang jelas. Yang ngasih pahala itu Allah. Allah menjanjikan seperti itu ataukah tidak? Kalau Allah menjanjikan, mana? Iya. Mana buktinya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ya, hadisnya tentunya bukan sembarang hadis kan? Hadis yang memang disahkan oleh para ahli. Memang Nabi mengatakan begitu. Iya. Kalau begitu, khalas sami'na wa ata'na. Iya. Jangankan cuman 7, 10, 40, 100 ribu. Iya. Mau tiap pekan kita lakukan, Mas Pongki. Kalau Iya. memang Allah yang nyuruh, Iya. ya kita kayak sholat 5 waktu. Kita nggak cuman sekali kan seminggu. Iya, betul. 5 Ditambahin lagi. kali kita sholat. Tambah sholat sunat lagi. Iya. Tambah sholat sunnah lagi. Karena jelas yang nyuruh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Nah, ketika tidak ada bukti, ya udah kita mundur. Berarti Nabi nggak pernah ngerti kalau itu adalah cara ibadah yang benar. Iya. Berarti itu bukan ibadah. Iya. Berarti nggak diperintahkan untuk kita laksanakan. Iya. Udah kita dengan cara yang sederhana saja kita bisa menjawab pertanyaan ini. Dan itu berlaku bagi semua ritual, semua kegiatan yang dikaitkan dengan Islam, dengan keagamaan, tapi tidak memiliki dasar hukum. Iya. Alias dia bukan sekedar sarana, bukan. Kalau sekedar sarana nggak ada masalah, Mas Pongki. Iya. Dulu Nabi ketika ingin berangkat haji, beliau mengendarai kendaraan yang namanya unta. Ya, seiring dengan berkembangnya teknologi, orang mulai mengenakan kendaraan lain. Iya. Ada yang mungkin Ya, mobil, pesawat, kemudian kembang laut. lagi, yang lewat laut, naik kapal, naik pesawat. Ya, itu nggak ada masalah. Tapi ritual hajinya kan tetap seperti itu. Iya, enggak baku ya sudah. Sama pakem. aja gitu loh. Iya, Barak. sudah pakem. Dan orang tidak meyakini bahwa kalau saya naik pesawat terbang saya lebih afdol daripada yang naik mobil. Nggak ada keyakinan sama sekali kan? Enggak ada, iya. Nggak ada ibadah yang menjadi lebih banyak hanya karena dia menggunakan sarana A ataukah sarana B ataukah sarana C. Barakallahu fikum, iya betul. Enggak saling membanggakan gitu ya. Masya Allah, yang penting Iya. hajinya, Masya Allah, iya. Iya benar juga ya. Nah, Barakallahu fikum, jadi Ustaz. daripada seseorang itu mengamalkan yang tidak jelas, udahlah kita isi dengan hal-hal yang jelas. Misalnya kita doakan kebaikan bagi si mayit. Iya. Doakan, gak usah ngundang-undang orang, doakan sendiri-sendiri. Iya. Ya, undang orangnya kapan? Kan udah disolatin. Sholat jenazah itu kan mendoakan. Iya. Setelah itu masing-masing mendoakan. Iya. Ingin berbakti, kebetulan orang tua saya kesian dengan orang tua saya, bagaimana supaya dia dapat pahala. Udah, bikinkan sumur. Niatkan Iya. pahalanya untuk Anda dan juga kedua orang tua Anda. Iya, disertakan Sedekah. ya. Niatkan Iya. pahalanya untuk Anda dan kedua orang tua Anda. Iya. Pas giliran Idul Kurban, potong kambing niatkan buat kedua orang tua juga yang sudah meninggal. Iya. Selain untuk diri Anda, niatkan Iya. buat orang lain. Itu semua disyariatkan dalam Islam. Iya. Laksanakan wasiat mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Lunasi hutang-hutang mereka kalau Iya. masih punya hutang. Itu jelas manfaatnya. Iya. Masya Nah. Allah. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, jadi itu bukan ibadah ya. Tadi yang bertanya Pak Saprin di Sulawesi, semoga bisa terang ya, bisa paham yang paling sudah disampaikan Ustadz Sofyan. Ya Ustadz, ini masih ada sekitar 5 menit Ustadz. Semoga masih bisa menjawab sedikit ini Bisa. mengenai keluarga ini. Jadi bertanya seperti ini dari Bapak Juna di Bogor, bertanya seperti ini. Saya sudah hampir persiapan menikah saya sebanyak 70% langkah pernikahan, dan bahkan sudah membuat surat numpang nikah yang siap ditandatangani. Terus kemudian ternyata dari pihak wanita, prianya 29 tahun, wanitanya 28 tahun. Saudara kandung si wanita tersebut tersangkut kasus narkoba kedua kalinya. Nah, lantas dan setelah baru ketahuan, si laki-laki itu baru tahu bahwa saudara laki-laki yang tersangkut narkoba tersebut pernah berhutang kepada dia. Baru tahu, si
si saudara laki-laki itu, saudara perempuan itu pernah berutang kepada si calon mempelai pria. Baru kenal bahwa itu, oh ternyata saudara kandung si wanitanya yang mau dia nikahi itu. Pertanyaannya ya Ustadz, apakah melihat hukum bibit bobot keluarga juga itu menjadi sebuah pertimbangan dalam keluarga? Terus kemudian, apakah perlu mendapat restu orang tua laki-laki sekiranya susah didapat untuk mengenai pernikahan saya ini, jadi si laki-laki tidak dapat restu dari orang tuanya? Bagaimana meyakinkan kedua orang tua saya jika memang kalau tidak ada restu, mohon sarannya Ustadz, ini pernikahan saya dilanjutkan atau tidak? Barakallahu fikum. Saya agak kurang jelas ya kaitannya saudara laki-lakinya dengan pernikahan itu sendiri itu di mana itu yang tersangkut narkoba tadi. Jadi di sini apakah dia akan menjadi wali? Tidak, Ustadz. Jadi Apakah di sini walinya? kekhawatiran dari keluarga saja ya. Iya, keluarga. Jadi saudara kandung si wanita. Ada anggota keluarga dari wanita ini yang bukan orang baik-baik. Betul. Apakah itu menjadi pertimbangan untuk membatalkan atau meneruskan? Bisa saja itu menjadi pertimbangan, tergantung sejauh mana nanti pengaruh dari saudara laki-lakinya ini kepada si wanita itu. Kalau dia ini sangat berpengaruh, ya misalnya dikhawatirkan nanti hubungan mereka juga dekat banget, dan si laki-laki ini belum ada tanda-tanda dia bertobat. Ya, yang jadi masalah itu bukan orang itu terjerumus dalam dosa, Mas Bagi, tapi dia ini bagaimana setelah berdosa. Kita semua punya dosa. Ya, kita semua punya dosa. Tapi masalahnya setelah berdosa ini taubat nggak? Kalau setelah itu dia bertaubat, maka tidak ada masalah. Karena tidak ada kekhawatiran adanya pengaruh buruk yang akan muncul di kemudian hari. Tapi kalau ada potensi, ini orang dekat banget dengan saudaranya yang terjerat narkoba tadi. Sehingga nanti seandainya dia berumah tangga, kemudian dia punya anak-anaknya juga akan bergaul. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda dia itu bertaubat. Nah, ini boleh menjadi pertimbangan. Ya, mending cari yang lain. Begitu. Tapi kalau enggak ada masalah. Yang penting calon istri ini wanita yang baik-baik dan dia tahu menjaga diri, dia bisa membatasi pengaruh-pengaruh saudaranya yang jelek, maka tidak ada masalah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Jadi dilihat lagi seberapa kedekatan laki-laki tersebut, saudara laki-laki tersebut kepada si calon mempelai wanita. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang bertanya tadi Bapak Juna di Bogor. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, ini sudah waktu tinggal 2 menit. Barakah kita tutup acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu. Alhamdulillah Ustaz, antum sudah menjawab begitu panjang dan lebar, terutama Bapak yang di yang di Palu ya, mengenai di Palu tadi, Masya Allah, alhamdulillah. Itu pertanyaan yang sulit, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan yang sulit itu, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan semoga pemirsa yang menyaksikan acara ini bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Barakallahu fikum. Dan acara ini kita tuntasi dulu, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Baik, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan